Bab 734. Dia sudah menyerang. Percaya diri. Pelajar ini sangat percaya diri. Dia memiliki kekuatan ini. Alam tak diketahui. Tingkatan alam ini sudah merupakan orang terhebat di dalam dunia Akbar Suan Huang dalam sejarah dulu sampai sekarang. Master alam tak diketahui merupakan master terhebat. Ingin bertarung. Jiwa pertarungan sudah menyelimuti hati pelajar itu. Sepanjang perjalanan ini, dimulai dari rasa takut sampai tidak takut membantunya menerobos belenggu dalam hatinya dan berhasil mencapai alam tak diketahui. Sekarang dia ingin bertarung. Kalau bisa bertarung dengan wanita bergaun polos, mungkin tingkatan alamnya masih bisa meningkat lagi. Wanita bergaun polos menoleh ke arah pelajar dengan ekspresi wajah yang tenang. Tatapan mata sedikit tajam, seolah-olah sedang melihat semut kecil yang ada di tanah. Pelajar itu menggenggam erat tangan kanan, "Mohon bertarung denganku." Usai berkata, aura yang kuat langsung memancar keluar dari tubuhnya, kemudian menyelimuti ke arah wanita bergaun polos. Di kejauhan, pria berkaki satu melihat pelajar dan wanita bergaun polos sekilas dan diam saja. Wanita bergaun polos menatap pelajar itu dengan muka datar. Ekspresi wajah pelajar itu menjadi dingin. "Mohon bertarung denganku. Kamu." Pria berkaki satu yang ada di samping mendadak berkata, "Dia sudah menyerang." Pelajar itu melihat ke arah pria berkaki satu dan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pria berkaki satu tidak berkata apa-apa, hanya melihat pelajar itu. Pada saat pelajar itu ingin berbicara, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia menutupi tenggorokannya yang mulai mengalir darah. Pada saat ini, pelajar itu tercengang. Dia menatap wanita bergaun polos yang ada di kejauhan dengan ekspresi tidak percaya. Kapan kamu menyerang?" Wanita bergaun polos tidak menjawab. Dia menoleh ke arah peti hitam yang ada di kejauhan, tidak tahu berpikiran apa. Pelajar masih ingin bertanya lagi, tapi pria berkaki satu mendadak berkata, "Pedangnya sudah melampaui waktu dan ruang hampa. Intinya, kamu terlalu lemah. Makanya tidak melihat kapan dia menarik pedang." Pelajar itu berteriak, "Tidak, aku sudah mencapai alam tak diketahui, mana mungkin tidak bisa melihat kapan dia menarik pedang. Mustahil." Pada saat ini, pria berkaki satu mendadak berkata, "Lemah sudah menutupimu kamu melihat dunia luar." Pepef. Pelajar itu langsung muntah darah, tatapan mata langsung kaku. Kali ini, kepercayaan seni bela diri yang ada di dalam hatinya mulai ambruk. Dia sudah melatih seumur hidup dan mencapai alam tak diketahui, malah tidak bisa menahan satu serangan orang ini. Pada saat ini, pria berkaki satu mendadak berkata, dia hanya tubuh bayangan." Pelajar itu tercengang, lalu tumbang ke belakang. Lalu, ketika badannya tumbang, token jimat yang ada di tangannya langsung terbang keluar dan menerobos langit berbintang menuju ke depan gerbang langit dunia Welkin. Di depan gerbang langit, senior berambut putih memutar tangan kanan, token jimat jatuh ke tangannya, lalu terbakar. Di waktu bersamaan, muncul satu suara, "Jangan." Hanya satu kata ini saja. "Jangan." Senior berambut putih mengerutkan kening, lalu diam sejenak dan berkata, "Jangan meremehkan." Usai berkata dia berbalik badan pergi. Di langit berbintang yang tak dikenal ini, mayat pelajar jatuh dalam kondisi membelalakan kedua matanya dan mati dengan tidak rela. Di kejauhan, wanita bergaun polos sudah berjalan ke depan peti hitam. Pria berkaki satu yang ada di sampingnya menundukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Meski ekspresi wajahnya sangat tenang, hatinya sudah sangat panik. Kuat sekali. Seumur hidup ini, dia tidak pernah berjumpa dengan orang sekuat ini.
Membunuh alam tak diketahui dengan seketika. Kehebatan ini sudah di luar nalarnya. Master alam tak diketahui, tapi mati seketika di tangan wanita bergaun polos ini. Kalau kejadian ini bukan terjadi di depannya, mungkin dia tidak akan percaya. Pada saat ini, wanita bergaun polos sudah tiba di depan peti hitam. Pria berkaki satu mendadak berkata, "Bahaya." Setelah itu, dia diam saja. Berbahaya. Pria berkaki satu merasa dirinya sudah berpikir terlalu jauh. Wanita bergaun polos melihat pria berkaki satu sekilas, lalu berkata, "Apa ini?" "Raga peri daratan yang sedang tertidur," jawab pria berkaki satu. "Raja peri daratan." Wanita bergaun polos melihat peti mati sekilas, lalu berbalik pergi. Pria berkaki satu langsung merasa lega ketika melihat dia pergi. Akan tetapi, muncul aura yang kuat dari dalam peti itu. Aura ini langsung menekan ke arah wanita bergaun polos. Ekspresi wajah pria berkaki satu langsung berubah ketika melihat kondisi ini. Pada saat ini wanita bergaun polos mendadak berbalik badan, cahaya pedang Tao langsung menghancurkan energi ini. Cahaya pedang Tao masih tidak hilang dan menembak ke arah peti mati. Pepef. Terdengar suara nyaring. Di waktu bersamaan, terdengar suara teriakan kuat, "Kurang ajar. Beraninya menggangguku." Usai berkata peti mati itu langsung terbuka, langit berbintang langsung bergetar. Aura yang sangat menakutkan. Pada saat itu juga, mayat yang dibungkus kain putih langsung bangkit berdiri dari peti mati dan mengayunkan tangan meninju ke arah wanita bergaun polos. Boom! Seketika, langit berbintang tak diketahui ini langsung bergetar dan menjadi ilusi. Tinjuan kuat langsung menekan ke arah wanita bergaun polos. Ekspresi wajah wanita bergaun polos sangat tenang, dia melambaikan tangan dan muncul cahaya pedang Tao. Boom! Tinjuan itu langsung hancur, lalu mayat yang ada di dalam peti juga terpelanting hingga ratusan meter ke belakang. Mayat itu baru berhenti, cahaya pedang ilusi sudah muncul di keningnya. Melihat kondisi ini, pria berkaki satu yang ada di kejauhan langsung kaget dan badannya bergetar kuat. Pria berbungkus kain ini berdiri diam, lalu menatap wanita bergaun polos yang berada jauh darinya. Tak kusangka kamu bisa melukaiku." Ekspresi wajah wanita bergaun polos sangat datar, dasar tidak tahu diri. "Apakah kamu bisa menerima satu seranganku?" Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Pria berbungkus kain yang ada di belakangnya kaget dan berkata, Siapa kamu sebenarnya?" Wanita bergaun polos melambaikan tangan kanan, sebuah lukisan muncul di depan pria berbungkus kain, "Aku tidak akan membunuhmu. Pedang yang ada di keningmu ini hanya orang ini yang bisa mencabutnya. Kalau dia mencabut pedang yang ada di keningmu, lalu kamu harus mengikutinya 10 tahun. Tapi, kalau kamu ada niat lain, meski bersembunyi di 5 dimensi, aku juga bisa membunuhmu." Setelah itu, dia menoleh ke arah dunia akbar Suan Huang, tatapannya sangat tajam, dasar sekelompok manusia lemah. Orang-orang di alam semesta 4 dimensi ini benar-benar menyebalkan. Setelah itu, muncul jiwa pembunuhan di tatapan matanya, tapi dia seolah-olah teringat sesuatu, berusaha untuk menekan jiwa pembunuhan ini. Dia masih ada di 4 dimensi. Wanita bergaun polos melambaikan lengan baju dan pergi dari langit berbintang ini. Pria berbungkus kain hanya berdiri diam. Dia tidak berani bergerak, karena ada sebuah pedang ilusi menancap di keningnya. Pedang ini terus menancap membuat dia tidak bisa bergerak. Pria berbungkus kain tidak berani melawan, karena semakin melawan, pedang ini akan melukainya. Lalu, dia juga tidak ada kemampuan untuk mencabut pedang ilusi ini. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya. Di kejauhan,
Pria berkaki satu menundukkan kepala dan diam saja. Dia bersyukur karena tidak bertentangan dengan wanita bergaun polos ini. Andai saja dia ada sedikit sombong, mungkin sekarang sudah mati. Ada kalanya jadi orang jangan terlalu sombong. Pada saat ini, pria berbungkus kain mendadak berbicara, "Cari orang ini." Setelah itu, lukisan yang ada di depannya terbang ke depan pria berkaki satu. Pria berkaki satu menganggukkan kepala, lalu membawa lukisan pergi dari langit berbintang ini. Pria berbungkus kain ini pun diam saja. Raga Peridaratan, mungkin orang lain tidak tahu jelas, tapi dirinya paling tahu jelas. Akan tetapi, dengan raga seperti ini dia juga tidak bisa menahan satu serangan wanita itu. Satu serangan pun tidak bisa. Oh, satu serangan. Pria berbungkus kain sedikit kesal. Beberapa saat kemudian, pria berbungkus kain ini merasa sedih, kenapa dirinya berjumpa dengan makhluk aneh seperti ini. Sekarang dia hanya berharap pria berkaki satu bisa segera menemukan pria yang ada di dalam lukisan ini. Mileye sudah kembali ke wilayah utara. Akan tetapi, wilayah utara sudah berbeda sekarang. Karena Sekte Pedang Abadi, Sekte Jianwu, Klan Suanyuan dan Klan Penyihir sudah bekerja sama dengan wilayah utara. Wilayah utara sudah lebih kuat dari sebelumnya. Perlu diketahui, Sekte Jianwu dan beberapa pihak lainnya memiliki wilayah kekuasaan yang luas di Star Territory lainnya. Akan tetapi, wilayah utara juga menghadapi masalah besar sekarang. Aula Sendian, pihak yang super kuat di dunia Welkin. Aula Sendian yang kuat dan tinggi ini, sampai sekarang masih belum ada yang tahu seberapa hebatnya mereka. Di istana wilayah utara, Mileye duduk bersila, lalu ada Nadia Jiang dan Michelle Sangguan di depannya. "Apa gerak-gerik Aula Sendian belakangan ini?" tanya Mileye. "Tidak ada gerak-gerik apapun," jawab Michelle Sangguan sambil menggelengkan kepala. Mileye diam sejenak, lalu bertanya, "Apakah ada info tentang Sekte Taoisme?" "Tidak ada informasi apapun, seolah-olah menghilang dari dunia," ujar Nadia Jiang sambil menggelengkan kepalanya. Mileye tersenyum, Sekte Taoisme kabur cepat sekali. Michelle Sangguan diam sejenak lalu berkata, "Yang mulia, dia Sabta." Sampai sekarang di seluruh hati orang kerajaan dewa masih ingat dengan gadis kecil yang berwibawa ini. Mileye tersenyum, "Tenang saja, Sekte Taoisme tidak akan mencelakainya." Michelle Sangguan menganggukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Pada saat Mileye ingin berbicara, cahaya pedang Tao masuk ke dalam istana, kemudian seorang gadis kecil berjalan masuk ke istana. Gadis itu adalah Sabta. Semua orang langsung tercengang ketika melihat Sabta. Sabta berjalan ke depan Mileye, "Ayo, pergi." "Kemana?" tanya Mileye yang merasa kebingungan. Sabta tidak menjawab, dia langsung menarik Mileye keluar. Mileye terdiam. Bersambung.